Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi mingguan. Ya, kembali kali ini saya akan buat video rekomendasi kembali ya untuk tanggal 14 Juli sampai 18 Juli tahun 2025. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini ya dengan cara like, komen dan juga di-subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, beberapa minggu saya absen ya buat video rekomendasi karena menurut saya market juga boring ya, jenuh, nggak ada yang menarik. Kenapa? Karena semua uang ada di IPO. Nah, saya sempat bilang di grup ya. Jadi selama IPO ini uang ada di IPO, IPO-nya belum selesai ya, otomatis market kita sepi. Kamu bisa lihat ya, beberapa market kita sepi banget nih pas area-area di sini. Ini sepi banget liquidity. Kenapa? Karena uang larinya di IPO semua, khususnya di CDI yang hampir 30 triliun ada di sana. Jadi market memang gak kemana-mana ya. Kita cenderung di grup juga member-member kita saya suruh ya udah kita buy on weakness aja beberapa saham. Mungkin kalian bisa lihat ya, kita dapat buy on weakness Raja khususnya di 2300. Kita banyak buy on weakness saham-saham yang lainnya. Jadi karena sekarang udah mulai menarik lagi nih market, khususnya udah mulai menarik ya, 3 hari kemarin udah cukup oke. Nah, ini baru saya bisa buat rekomendasi lagi. Jadi ya makanya saya kalau buat video tuh harus lihat marketnya dulu ya. Kalau ISG-nya cukup oke baru saya beranikan untuk buat video rekomendasi. Tapi kalau marketnya lagi jelek ya udah khusus member-member aja di grup gitu. Nah, kalau kamu mau join member kita boleh banget. Caranya gampang banget ya. Kamu bisa pertama join melalui Stockbit Sekuritas ya. Masukkan kode external community L91357 dengan minimal trading balance 20 juta. Atau kamu bisa buka rekening KB Palbur Sekuritas ya. Pakai kode sales kita DPS 68 R16 gitu. Nah, itu linknya ada di deskripsi. Itu untuk KB Palburi depositnya 50 juta. Nah, buat kamu yang nonton video ini ya, khusus saya kasih diskon 50% deposit di KB Palburi. Jadi cukup 5 juta aja kamu udah bisa join ke grup kita trading bareng setiap harinya, swing, scalping dan yang lain-lain. Atau kalau kamu mau berbayar bisa banget langsung aja cek di website kita ya, di www.tradestock.id. Itu ya kamu tinggal pilih caranya salah satu. Bisa berbayar atau yang gratis melalui akun sekuritas. Oke, kita langsung bahas IHSG terlebih dahulu ya. IHSG closing di 7000, akhirnya back ya, comeback IHSG di 7000, dia low saya udah naik hampir 3%-an. Nah, kalau kita lihat di weekly-nya ya, kalau kita lihat weekly IHSG satu minggu kemarin naik 2,65%. Nah, cukup bagus banget kan untuk IHSG. Lagi sebenarnya IHSG ya, kalau kita buat suatu area resisten. Nah, di sini ada resisten sebenarnya. Nah, ini kan jelas banget ya, double top. Semua lihat nih, double top, top pertama, top kedua. Nah, kalau kita gambar ukur target penurunan sebenarnya ya ini udah sampai gitu. Nah, kemarin area-area kritikal memang di sini nih, di area 6.800. Kalau 6.800 di breakdown ini bahaya bisa ke 6.500. Tapi untungnya 6.800-nya cukup strong, kuat untuk menahan. Jadi ya, lihat saya bisa uji area 7.000 lagi. Nah, ini penentuan nih. Apakah dia akan kembali lagi di sini, dia terkonsolidasi atau dia bisa breakout ke atas sini. Nah, mengingat ada berita bahwa di hari kemarin ya, bahwa MSCI merubah aturan gitu untuk saham Pak Prajogo khususnya itu bisa masuk. Ini belum resmi masuk tapi udah ada lampu hijau. Akhirnya drama MSCI ini ya, akhirnya dia ada titik terang nih. Ini otomatis pasti Senin saham-saham Pak Prajogo akan naik. Nah, saya nggak akan rekomendasikan, tapi kalau kamu mau ya silahkan di scalping aja. Kalau nggak punya ya itu khusus untuk kamu, tapi saya nggak akan rekomendasikan. Tapi menurut saya ini Big Bang juga udah mulai murah, ISG-nya juga udah mulai naik. Nah, harusnya ini ya kemungkinan kalau dia naik ya, naik di atas 7000 ya, otomatis dia akan bermain di 7000 sampai 7200. Nah, itu range untuk IHSG. Oke, karena saya melihat minggu depan cukup lumayan oke. Kalaupun naik Senin nanti ada koreksi ya, koreksi wajar lah, itu nggak jadi masalah. Oke, kita saham yang pertama untuk minggu depan nih Ratu. Nah, Ratu menarik ya. Rajanya kita udah punya sebenarnya. Nah, ini Ratunya juga cukup oke. Sebenarnya kalau dari minor trend ya, ini Ratu dia sedang terkonsolidasi aja nih ketika awal breakout. Nah, ini konsolidasi area-area sini nih. Nah, ini ya bulan sih 4 hari ini konsolidasi dari awal dia breakoutnya. Nah, ini cukup menarik sebenarnya Ratu ya kalau kita gambar. Nah, di sini ada area support resisten. Nah, ketika dia ngebreak ya, di break di tanggal 7 Juli ya, tanggal 7 Juli ini ngebreak. Nah, ini cukup menarik untuk kita ambil gitu. Nah, Ratu sekarang di 7.200, kalau 7.100 ya, closing 7.100.
Kalau sampai bawah 6.700 ini cukup oke. Jadi area entry dari 6.800 sampai 7.100. Nah, stop lossnya di 6.700 dan resisten pertama coba kita cek kalau dari sini sampai resisten minornya 7350 sampai high-nya. Wah, ini kejauhan. 7350 sampai 76. R1 7350, R2-nya 7600. Nah, itu dia trading plan untuk Ratu ya. Ya, semoga harusnya sih masih cukup oke. Kalaupun dia retest ya, ini retest yang sangat wajar ya. Retest wajar, nanti dia bisa lanjut up. Karena ini kalau kalian lihat, perhatikan dari time frame kecil. Nah, ini double bottom ya, jelas ya. Ini bottom pertama, nah ini bottom kedua, breakout ya. Kalau dia retest ya cukup oke, bisa dapat harga lebih murah. Kalau enggak ya udah, dari sini juga udah cukup oke, seperti itu. Oke, next saham yang kedua itu Toba. MBMA sebenarnya cukup menarik ya. MBMA udah naik di atas 500. Menurut saya itu agak ngeri sih kalau baru mau beli sekarang ya. MBMA kalau di koreksi di bawah 500 cukup oke, tapi saya melihat opportunity lain ada di Toba sebenarnya. Nah, ini memang udah lumayan naiknya ya, udah tinggi ya, udah naik terus. Nah, ini dia masih berusaha ngebuat higher high tapi belum berhasil nih. Ini high-nya sebelumnya ini belum berhasil. Nah, ini masih koreksi. Kalau kita lihat minor supportnya ya, kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, nah ini kelihatan jelas ya. Nah, area-area sini, nah ini ada support nih, ada support area sampai 785. Jadi ini masih cukup menarik untuk Toba nih. Kalau kita buy dikasih murah, kemarin closing 815 ya. Jadi area buy 815 sampai bawah sini masih cukup oke, sampai 780 sampai, ntar kita cek dulu. 790, 780. Oke. 815 sampai 790, stop lossnya di bawah 780. Resisten pertama untuk Toba ya di high sini ya. High sini 865 ya, minor 850. R1 850, kalau R2 sampai high-nya, wah ini cukup lama sih harusnya. Kayaknya sih nggak high sini aja ya. High sini 890. R2 890. Oke, itu saham yang kedua Toba ya. Jadi masih cukup menarik ya. Ini masih strong uptrend. Nah, apakah dia bisa? Ya harusnya sih masih bisa lah. Yang lihat MBMA juga masih cukup bagus seperti itu. Oke. Saham saham yang ketiga dari teknologi itu WIPI. WIPI kalau kamu perhatikan kemarin Q2-nya baru keluar kemarin. Nah, ini ada spike ya, Q2 spike sampai 2130 hampir 4%-an. Nah, ini cukup menarik. Jadi ya secara kinerja ini WIPI cukup bagus nih. Tapi masalahnya WIPI ini lagi reg issue. Jadi harganya ini masih dijaga. Reg issue dia di 2000-an ini belum selesai. Nah, harusnya minggu depan reg issue-nya selesai. Ini harusnya bisa terbang sih harusnya ya. Saham WIPI ini, karena kalau kalian perhatikan, nah ini udah naik ya, lumayan naik boom. Nah, ini terkonsolidasi udah cukup lama nih. Udah cukup lama dia terkonsolidasi, hampir kalau kita perhatikan dia terkonsolidasinya aja udah hampir berapa nih. Nah, 148 hari ya dia terkonsolidasi dari Februari 2025. Nah, udah lumayan terkonsolidasinya. Jadi harusnya ya reg isunya ini selesai. Q2-nya saya sebenarnya kemarin mengharapkan Q2-nya itu keluar setelah reg isunya selesai. Ternyata Q2-nya keluar cepet banget nih. Ya, tapi nggak masalah lah. Itu berarti kinerjanya udah cukup oke. Nah, dia sebenarnya ada satu support nih di area sini. Ini strong support banget ya. Area 1980-nya ini ada gap memang di sini. Ini strong support banget, nggak dijebol-jebol nih sama WIPI. Kelihatan banget kejaga gitu, Nah, kalau kita lihat dari sini pun, nah ini. Ya potensi the scanning triangle ya di sini antara dia break ya masih ketahan. Nah, beberapa kali masih ketahan kan, bisa diperhatikan. Pertama ini tertahan, berusaha nge-break, tertahan kemarin juga. Nah, ini sempat tertahan. Nah, ini makanya udah mulai menyempit areanya. Nah, ini menarik. Tapi kalau breakdown ke bawah, nah ini agak bahaya, kita langsung cut loss aja. Karena kalau ke bawah nanti dia potensi untuk balik uji area di low sini. Jadi cukup riskan ya. Jadi kalau breakdown kita cabut dulu, kita keluar dulu, nanti kita tampung lagi di area bawah seperti itu. Oke, WIPI kita coba buat trading plan ya, 2050 sampai 1980.
1980 sampai 2050, stop lossnya di bawahnya aja 1970, di bawah 1970, nggak usah jauh-jauh, stop lossnya tipis aja. Ya TP1 kita ke sini 2120, 2120, R1 2120, R2 nya 2230. Oke, itu aja 3 rekomendasi kita untuk minggu depan. Sekali lagi nih disclaimer on ya. Jadi silahkan kalian analisa ulang kalau merasa cocok. Kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja. Nah buat kamu yang udah stok pick lainnya langsung aja join di Telegram channel kita ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, sekian untuk 3 rekomendasi kita di minggu depan. Semoga 3 saham ini bisa kasih kita cuan lagi. Jangan lupa dibantu like, komen, dan juga di subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Sandy.